Halo teman-teman pecinta sepak bola, selamat datang di channel Bola Kaki, channel yang berisi perkembangan informasi dan prediksi pertandingan sepak bola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam olahraga, salam sepak bola. Dengan saya di channel Bola Kaki. Teman-teman, kali ini saya akan memberikan ulasan informasi masih tentang Timnas Indonesia, khususnya dua pemain yang menurut rencana hari Senin besok akan dilakukan sumpah di Belanda. Dialah Miss Hilgers dan Eleanor Renders. Dan bagaimana tentang pelatih Bahrain yang mengatakan bahwa Bahrain akan segera bangkit dan mengalahkan Indonesia ketika masuk pada round ketiga tanggal 10 Oktober mendatang. Kita akan bertanding di Stadion Rifa, Stadion Nasional Bahrain, di mana stadion ini memiliki catatan kelam untuk Timnas Indonesia. Baik teman-teman, sebelum lanjut saya tidak akan bosan-bosan mengucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber saya, teman-teman yang sudah menonton channel saya, yang memberikan komen, like, serta subscribe. Sebab tanpa dukungan teman-teman, tentu channel saya ini tidak akan berarti apa-apa. Untuk itu saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Dan terus tonton, dukung channel saya. Saya akan berusaha memberikan informasi yang update, informasi yang benar dan bukan berita hoax. Baik teman-teman, menurut rencana besok hari Senin setelah tim Kemenkumham berangkat ke Belanda, menurut jadwal akan mengambil sumpah hari Senin besok di Kedutaan Besar Indonesia untuk Belanda, tepatnya di Den Haag, akan mengambil sumpah dua warga negara Indonesia calon yang berketurunan Indonesia dan saat ini masih berwarga negara Belanda. Dia adalah calon pemain untuk Timnas Indonesia Miss Hilgers dan Eleanor Renders. Seperti kita tahu bersama, mereka sudah melakukan sidang di DPR dengan Komisi 3 melalui Zoom, dan itu sebuah proses yang harus dijalani. Sebelumnya berkas dari Kemenpora ke Menkumham sudah ditandatangani DPR dan Kepres sudah keluar, tinggal pengambilan sumpah. Nah, sumpah ini akan dilakukan besok. Dengan demikian, selesai sumpah, Miss Hilgers dan Eleanor Renders dinyatakan menjadi warga negara Indonesia yang sah, bisa memiliki paspor Indonesia, dan bisa didaftarkan untuk menjadi pemain yang kemungkinan bisa ditampilkan atau kemungkinan besar bisa ditampilkan pada tanggal 10 Oktober melawan Bahrain. Kita harapkan tidak ada aral melintang dan tidak ada halangan apapun. Dan kita doakan Miss Hilgers tersedia, sudah bisa didaftarkan dan bisa bermain saat Indonesia melawan Bahrain dan juga Cina. Teman-teman, menurut jadwal 10 Oktober nanti Timnas Indonesia akan melawat ke Bahrain menghadapi tuan rumah Bahrain pada pertandingan ketiga, di mana kita tahu setelah melawan Bahrain kita akan melawan Cina, terbang ke Cina. Nah, melawan Bahrain ini yang menarik teman-teman, kita akan bermain di Stadion Nasional Bahrain yaitu Rifa. Di sini ada catatan kelam untuk Timnas Indonesia. Secara rekor pertemuan Timnas Indonesia Bahrain sangat menguntungkan Bahrain. Apalagi pertandingan terakhir, kalau tidak salah, di bulan Februari 2012 ya, mohon dikoreksi teman-teman kalau saya salah. Saat pra-Piala Dunia, kita satu grup dengan Bahrain dan kita memang saat itu kondisi federasi sedang babak belur. Bagaimana tidak, terjadi kisruh di PSSI hingga itu berpengaruh pada Timnas Indonesia. Kita tahu bagaimana saat itu terjadi dualisme kepemimpinan PSSI. Ini sangat merugikan apabila federasi tidak stabil, pengaruhnya adalah pada Timnas Indonesia. Saat itu Timnas Indonesia diasuh oleh pelatih Aji Santoso dan hasilnya sudah dapat kita tebak. Pemain yang dipanggil tidak dapat maksimal hingga harus terbantai dengan 10-0. Catatan ini memberikan rasa percaya diri tentunya bagi Bahrain untuk bisa mengalahkan Indonesia pada
10 Oktober dan ini sangat wajar. Tapi yang perlu diingat, tentu Bahrain sudah mempelajari sekian pertandingan khususnya 1 tahun belakangan dan beberapa bulan terbaru ketika Indonesia mampu menahan imbang Australia yang sebelumnya mampu menahan imbang Arab Saudi. Dan tim yang ditahan imbang itu bukanlah tim kacangan, artinya langganan Piala Dunia. Ini tentu sangat mempengaruhi mental pemain-pemain Bahrain dan juga federasi serta pelatih. Kenapa? Bahrain sendiri dalam putaran ketiga ini memang berhasil dengan start yang manis mengalahkan Australia dengan sedikit luck, tanda kutip keberuntungan. Karena kita lihat pada permainan itu Bahrain parkir bis mengandalkan serangan balik. Walaupun apa itu, Bahrain tetap menang dan pertandingan berikutnya di kandang sendiri, Bahrain harus hancur dari Jepang dengan 5-0 tanpa balas. Ini tentu sangat menyakitkan. Karena Bahrain percaya diri, kita tahu Bahrain adalah semifinalis Piala Asia. Dan itu juga kalah dengan Jepang di semifinalis. Kita masuk pada babak 16 besar. Dan saat ini tim yang akan berhadapan dengan Bahrain bukanlah tim yang sama ketika Piala Asia. Di sini Timnas Indonesia sudah ketambahan beberapa pemain seperti Martin Paes, J. Itses, Kelvin Verdong, Tom Haye, dan sudah jika masuk ada Miss Hilgers, Iliano Renders. Tentu ini akan memberikan warna tersendiri. Dan pelatih Bahrain, Dragan Talacik, tentu sudah berhitung. Kenapa? Karena ini kaitannya dengan posisi kepelatihannya. Dengan kekalahan 5-0, maka dari Jepang ini sangat mengancam keberadaan. Pelatih asal Kroasia ini sudah berhitung dan menargetkan untuk mengambil poin melawan Indonesia bermain di kandang sendiri. Tentu mengaca ketika berhasil mengalahkan Indonesia 10-0 waktu 2012. Tapi itu dulu. Yang sekarang, sebentar. Indonesia sekarang bukanlah timnas yang ketika dikalahkan beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang silam. Progres timnas Indonesia jelas. Masuk putaran ketiga, menahan imbang, bukan tim sembarangan. Saat ini bisa saja timnas Indonesia menjadikan pelatih Dragan Talacik menyusul Philip Trosser, menyusul Graham Arnold untuk dipertimbangkan menjadi pelatih Bahrain. Dalam artian menjadi korban dari Sintayong. Yang juga menjadi ancaman Roberto Mancini. Ini sudah dipertimbangkan oleh pelatih-pelatih untuk tampil maksimal mengalahkan Indonesia. Nah, Indonesia datang dengan komposisi yang lebih percaya diri. Datangnya pemain-pemain yang sudah diaspora yang sudah diambil sumpah nantinya. Dilakukan perpindahan federasi dari KNVB Belanda menuju PSSI. Menjadikan tim ini menjadi jauh lebih kuat harapannya. Baik teman-teman, itulah ulasan informasi yang dapat saya berikan tentang pelaksanaan sumpah 2 pemain yang segera menjadi warga negara Indonesia dan kursi kepelatihan tim-tim yang berhadapan dengan Indonesia tentu akan sangat mewaspadai Timnas Indonesia. Kita dukung Timnas Indonesia karena Timnas Indonesia adalah milik dan kebanggaan kita bersama. Bersama saya Mas Nanang, salam olahraga, salam sepak bola.